Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, mari kita mulai perkuliahan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sesi perkuliahan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kerangka teori menurut metodologi penelitian pendekatan kuantitatif. Ya. Sebelum berbicara khusus tentang kerangka teori pendekatan kuantitatif, mari kita terlebih dahulu melihat. Kita sudah mengetahui bahwasanya metodologi penelitian itu secara garis besar kan ada dua pendekatannya. Pertama, pendekatan kuantitatif yang bersifat positivistik ya. Yang kedua adalah pendekatan kualitatif yang berbau humanistik ya. Tapi ada pendekatan yang lain yang sekarang lagi ngetren, yaitu mixed method. Mixed method ini mencoba memadukan antara pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif atau sebaliknya. Nah, dalam konteks pembahasan tentang kerangka teori dengan pendekatan kuantitatif ini, ya, kita mulai terlebih dahulu membahas tentang kerangka teori pendekatan kualitatif itu seperti apa sih, dan pendekatan kerangka teori dengan pendekatan kuantitatif itu harus seperti apa modelnya. Untuk kualitatif, kerangka teori pendekatan kualitatif itu hanya sekedar menyusun kerangka teori atau landasan teori saja. Itu. Kalau pendekatan kuantitatif, kerangka teorinya itu selain menyusun kerangka teori atau landasan teori, sekaligus juga menyusun hipotesis. Ini bedanya dengan yang kualitatif. Ya. Terutama kalau penelitian kuantitatifnya bersifat eksplanatif, menjelaskan, menerangkan. Penelitian eksplanatif itu bersifat misalnya mencari korelasi antar dua variabel atau lebih ya. Kemudian mencari perbedaan antara A dan B, mencari pengaruh R terhadap T, atau mencari efektivitas. Misalnya tentang efektivitas strategi atau metode B dengan metode Y. Itu pasti kuantitatif. Karena akan dianalisis secara statistik. Itu. Kemudian yang ketiga, kerangka teori berupa mixed method, merupakan pemaduan antara kuantitatif dan kualitatif. Ya. Untuk ini, maka penyusunan teorinya selain menyusun kerangka teori atau landasan teori, juga menyusun hipotesis, sama seperti hanya penyusunan kerangka teori dengan pendekatan kuantitatif. Karena dalam metode ini ada pendekatan kuantitatifnya selain pendekatan kualitatif. Otomatis selain menyusun kerangka teori atau landasan teori, juga menyusun hipotesis. Itu. Sekarang untuk menentukan kuantitatif itu seperti apa? Kadang-kadang orang bingung. Peneliti pemula terutama bingung. Bagaimana apakah ini penelitian saya ini akan dekat ke kuantitatif atau kualitatif ya? Nah, itu. Gak usah bingung sebenarnya. Untuk menentukan kuantitatif itu, pertama, jika ada pertanyaan atau tujuan penelitian yang berusaha mencari korelasi, mencari perbedaan, atau mencari pengaruh. Ya.
Itu ya, mencari korelasi, perbedaan dan pengaruh. Atau tujuan penelitiannya untuk mencari persepsi, minat, keberagamaan yang nantinya akan dianalisis secara kuantitatif. Meskipun analisis kuantitatifnya bersifat statistik deskriptif. Misalnya seperti mencari persentase atau mencari rata-rata dopamin misalnya, ya. Itu. Kerangka teori kuantitatif, ya. Kita lihat dulu, apa sih teori sebenarnya? Teori itu kan pernyataan yang menghubungkan antara dua atau lebih konsep dan proposisi yang berdasarkan perspektif tertentu. Perspektif itu maksudnya berdasarkan disiplin ilmu tertentu. Ya. Kemudian yang kedua, teori disusun untuk memecahkan masalah penelitian sekaligus untuk menghasilkan hipotesis. Inilah perbedaan antara penyusunan kerangka teori menurut pendekatan kuantitatif dengan pendekatan kualitatif. Kalau pendekatan kualitatif itu tidak perlu ada hipotesis. Penyusunan kerangka teorinya itu tidak dilanjutkan dengan penyusunan hipotesis. Tapi dalam pendekatan kuantitatif, penyusunan kerangka teori itu harus merupakan wajib ain. Wajib ain. Kewajiban untuk dilanjutkan dengan penyusunan hipotesis. Karena kenapa? Karena hipotesis yang terkuat dalam penelitian kuantitatif itu didasarkan pada kerangka teori, bukan kepada dugaan. Ya. Yang ketiga, pola uraian disesuaikan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam masalah penelitian. Iya. Pola uraian atau sistematika uraian di dalam kerangka teori itu, ingat lagi tentang konsep-konsep penelitian tadi. Konsep penelitian berkaitan dengan penyusunan kerangka teori. Selain komponen-komponen penelitian yang lain. Jadi kalau konsep penelitiannya sudah jelas, itu akan memudahkan di dalam penyusunan kerangka teori. Perolehan teori itu bersifat dalam penelitian kuantitatif, pendekatan kuantitatif itu, ya, itu diperoleh secara deduktif. Misal, deduktif itu dari umum ke khusus. Umum itu maksudnya dari asumsi-asumsi, gitu, dari temuan-temuan sebelumnya, pemahaman terhadap ajaran agama, terhadap tradisi, misal. Contohnya misal, ajaran agama yang terkait dengan kadal fikr ayakuna kufron. Seolah-olah kefakiran itu membawa orang kepada kekufuran. Ya. Nah itu disusun tipe teori. Menyusun tipe teori apa? Teorinya adalah bahwasanya, ya, ekonomi lemah atau kemiskinan itu akan berpengaruh terhadap religiusitas seseorang. Semakin miskin seseorang, maka semakin lemah religiusitasnya atau keberagamaannya. Itu teori yang diambil dari mana? Dari ajaran agama.
Nah, kemudian diverifikasi melalui sebuah hasil-hasil riset terdahulu seperti apa, ya. Kemudian dihubungkan antara satu dengan yang lain, menjadi begitu banyak uraian atau narasi yang berkaitan dengan kadal fakul ayakuna kufron itu. Pokoknya kemiskinan itu membawa kepada religiositas yang rendah dengan berbagai penjelasannya. Oke. Fungsi kerangka teori di dalam pendekatan kuantitatif. Yang pertama adalah untuk diuji atau dibuktikan. Di teori yang ada itu untuk diuji dalam pendekatan kuantitatif. Benar tidak? Masih berlaku atau tidak? Kalau dilakukan penelitian lagi yang berbeda. Ya. Kemudian sebagai bagian pemecah masalah penelitian. Iya. Kerangka teori itu disusun, ya, dalam rangka untuk memecahkan masalah-masalah penelitian yang sudah diajukan oleh peneliti. Yang ketiga, sebagai pengarah dan acuan di dalam penelitian. Karena memang kerangka teori di dalam pendekatan kuantitatif itu mengarahkan peneliti, ya. Mengarahkan peneliti sesuai dengan kerangka teori yang sudah ada, yang sudah dibuat. Nah, ini tadi fungsi yang keempat tadi sudah disebutkan, yaitu untuk menghasilkan hipotesis yang akan diuji. Karena dalam pendekatan kuantitatif, kerangka teori itu pasti atau wajib ain dilanjutkan dengan adanya hipotesis. Dan hipotesis terkuat adalah hipotesis yang didasarkan pada kerangka teori, bukan pada dugaan. Kemudian yang terakhir adalah kerangka teori itu bisa juga sebagai acuan di dalam menyusun instrumen pengumpul data, apakah berupa angket atau wawancara atau pedoman observasi. Ya. Misalnya dalam kerangka teori tadi saya contohkan tentang hukum tarik menarik. Nah, di situ kan ada disebutkan dalam kerangka teori saling pengertian, faktor-faktor penyebab, dampaknya, ya. Juga ada indikator-indikator dari hukum tarik menarik. Nah, indikator-indikator inilah yang kemudian dioperasionalkan lebih konkret dalam sebuah instrumen penelitian. Apakah berbentuk angket, pedoman wawancara, atau pedoman observasi. Sekarang ke hipotesis. Ya. Tadi sudah disebutkan bahwa hipotesis merupakan tindak lanjut dari penyusunan kerangka teori dalam pendekatan kuantitatif. Apa sih hipotesis? Hipotesis itu kan jawaban sementara terhadap masalah penelitian, ya. Sudah tahulah, gitu. Kemudian dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan antara dua atau lebih konsep atau variabel X dan variabel Y. Ya. Hipotesis itu disusun dalam
penelitian kuantitatif yang bersifat eksplanatif. Dan untuk diuji, hipotesis untuk penelitian kuantitatif itu untuk diuji. Ya. Nanti berbeda dengan penelitian hipotesis, kalau memang ada, dengan pendekatan kualitatif akan berbeda. Ya. Sumbernya tadi sudah saya sebutkan, itu bisa berdasarkan asumsi atau anggapan-anggapan peneliti. Yang kedua adalah bisa pada teori. Dan hipotesis yang kuat itu adalah hipotesis yang didasarkan pada teori atau kerangka teori. Dan ini contoh dari hipotesis ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini yang terkait dengan kerangka teori dengan pendekatan kuantitatif ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.